Apa yang kamu atau kebanyakan orang bayangkan jika mendengar kata kimia? Ya, kebanyakan orang akan mengatakan bom, ya, atau sesuatu zat yang berbahaya. Kemudian bisa jadi berpikiran beracun atau mematikan. Padahal semua ini salah ya. Kenapa? Karena kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Mari kita buktikan. Yang pertama yaitu air. Air kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Air molekulnya H2O, ini juga bagian dari kimia. Kemudian udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, karbon dioksida yang kita buang, itu juga merupakan bagian dari kimia. Kemudian kita mengkonsumsi besi, selenium, magnesium, kalsium, mangan, kemudian fosfor. Nah, ini sering kita konsumsi apa itu? Nasi putih ya, berarti kita sudah mengkonsumsi zat-zat kimia atau unsur-unsur kimia. Nah, masih ada lagi aplikasi kimia dalam kehidupan kita, dalam dunia kesehatan, misalnya obat-obatan, kemudian juga baterai, ban, sampo, kosmetik, bahan bakar, dan lain sebagainya. Bahkan semua yang ada di bumi itu merupakan bagian dari kimia. Lebih dari itu, semua yang ada di galaksi itu semuanya adalah bagian dari kimia. Sampai di sini masih menganggap kimia itu berbahaya? Nah, jadi apa itu ilmu kimia? Apa itu kimia? Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 700 sampai 778 Masehi oleh ilmuwan Muslim Jabir Ibnu Hayyan, yang akhirnya dia disebut sebagai Father of Chemistry atau Bapak Kimia. Lalu, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang susunan materi. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi terbagi menjadi dua. Yang pertama zat tunggal, yang kedua campuran. Zat tunggal, partikelnya hanya terdiri dari satu jenis, baik itu berupa unsur ataupun berupa senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diurai menjadi zat yang lebih sederhana dan hanya tersusun dari satu jenis atom. Unsur dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Tadi sudah disebutkan bahwa unsur hanya terdiri dari satu atom saja. Berarti unsur H terdiri dari satu atom hidrogen, unsur N terdiri dari satu atom nitrogen, unsur O terdiri dari satu atom oksigen, dan unsur C terdiri dari satu atom karbon. Kemudian untuk unsur logam, antara lain unsur Fe atau besi terdiri dari satu atom besi. Kemudian unsur Mg atau magnesium terdiri dari satu atom magnesium. Unsur Na atau natrium terdiri dari satu atom natrium. Unsur Ca atau kalsium terdiri dari satu atom kalsium. Nah, sedangkan senyawa adalah kumpulan unsur-unsur. Kalau unsur-unsur penyusunnya sejenis, misalnya hidrogen, H2, atau oksigen, O2, maka ini disebut sebagai molekul unsur. Sedangkan jika unsur-unsur penyusunnya lebih dari satu jenis, maka
Misalnya H dengan O menjadi H2O atau air. Kemudian unsur O, C, dan H menjadi etanol atau alkohol, maka ini disebut sebagai molekul senyawa. Nah, unsur natrium dengan unsur klorin dapat membentuk molekul senyawa NaCl atau yang sering digunakan oleh orang tua kita di dapur, yaitu garam dapur. Setelah kita membahas zat tunggal, maka selanjutnya adalah campuran. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen terbagi dua. Yang pertama suspensi dan yang kedua adalah koloid. Campuran homogen. Campuran homogen biasa kita sebut sebagai larutan, yang artinya adalah campuran dua zat atau lebih yang dapat bercampur sempurna. Dalam hal ini, kita contohkan 1 gelas air, kita larutkan ke dalamnya 1 sendok garam. Menjadi larutan garam. Setelah garam larut dalam air, maka yang terlihat hanya satu bagian saja. Namun, sifat komponen tetap. Ini bisa dibuktikan ketika kita mencicipinya, maka komponen garam masih ada karena terasa asin. Kemudian yang kita bahas yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak bercampur sempurna. Kita contohkan di sini campuran air dan minyak. Nah, di sini kita masih bisa melihat dua komponen secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Nah, ini kita sebut sebagai suspensi. Nah, contoh yang kedua campuran heterogen kita ambil yaitu susu. Nah, susu kalau kita lihat itu hanya satu komponen saja. Namun jika dilihat dengan mikroskop atau secara mikroskopis, ternyata ada dua komponen. Ini kita sebut sebagai koloid. Selanjutnya yaitu sifat materi. Sifat materi ada dua, yang pertama sifat fisis, yang kedua sifat kimia. Apa itu sifat fisis? Sifat fisis adalah sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan fisika, contohnya warna, titik didih, titik beku, daya hantar listrik, dan sebagainya. Sedangkan sifat kimia adalah sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan kimia, contohnya oksidator, reduktor, kereaktifan, dan sebagainya. Bagian dari ilmu kimia berikutnya yang kita pelajari yaitu struktur materi. Selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang struktur materi. Nah, struktur materi ini mencakup struktur partikel dan bagaimana unsur-unsur dalam berikatan. Contohnya ini adalah struktur dari H2O, di mana H2O itu memiliki ikatan kovalen. Sedangkan ini adalah bentuk struktur dari NaCl dan berikatan secara ionik. Kemudian yang kita bahas yaitu perubahan materi. Nah, perubahan materi ini ternyata ada yang alami dan ada yang buatan. Kita contohkan. Yang pertama misalnya pemanasan. Kemudian pembakaran. Pembusukan. Nah, ternyata perubahan materi itu ada yang sementara dan ada yang permanen. Nah, perubahan materi itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini adalah perubahan yang sering kita lihat ya. Nah, ternyata perubahan fisika ini hanya berlangsung sementara saja dan tidak ada zat baru yang dihasilkan. Hanya sekedar perubahan wujudnya saja. Nah, wujud sendiri ada tiga, padat, cair, dan gas. Nah, ketika perubahan wujud dari cair menjadi padatan, maka kita menyebutnya membeku. Contohnya adalah es batu ya. Nah, kemudian perubahan wujud berikutnya dari padatan menjadi cairan, maka kita sebut sebagai mencair. Contohnya
yaitu es krim yang mencair. Nah, kemudian perubahan wujud dari gas menjadi cairan disebut sebagai mengembun. Contohnya sering kita lihat yaitu embun di pagi hari. Nah, sedangkan perubahan kimia itu biasa disebut sebagai reaksi kimia dan perubahan ini berlangsung permanen atau tetap. Nah, ditunjukkan dengan adanya zat baru yang dihasilkan. Kita bisa melihat contohnya. Yang pertama, pembakaran kayu, kemudian pembusukan makanan, perkaratan besi, dan fermentasi. Yang selanjutnya yaitu energi yang menyertai. Nah, di sini energi yang menyertai kita misalkan adalah energi panas atau kalor. Ada energi yang dilepaskan atau melepaskan kalor, atau ada energi yang diserap atau menyerap kalor. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertainya.